فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkumpulan yang mulia, dalam perkumpulan yang agung, dalam perkumpulan yang mana dalam perkumpulan kita ini pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastilah kita dalam keridhaannya. Kenapa kita katakan kita pastilah dalam keridhaannya? Karena di dalam tempat ini tidak ada kita kerjakan daripada sesuatu yang dimurkainya. Tidak ada ghibah, tidak ada namimah, tidak ada adu domba, tidak ada menyebutkan kaiban seseorang. Maka hendaklah kita amalkan dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Karena perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ulun sebutkan tadi seperti ghibah, namimah, inilah perbuatan yang bakalan menyempitkan seseorang nantinya di dalam kuburnya. Dikatakan bahwasanya ada empat amalan yang bakalan meluaskan kubur seseorang, dan ada 4 sifat yang bakalan menyempitkan kubur seseorang. Pembahasan yang pertama tentang 4 amalan yang dapat meluaskan kubur seseorang. Mudah-mudahan kita selamatan dalam kubur kaina berataan. Dikarenakan orang yang dalam kubur itu apabila dengan dosa dan kemaksiatannya itu dapat menyebabkan tulang belakangnya itu berasuk. Tulang kita kan nangka ini. Tapi ketika dihimpit oleh kubur, waliyadzubillah, itu menjadi berasuk. Saking terhimpitnya seseorang dalam kubur. Akan tetapi ada juga seseorang itu dalam kubur seperti mana orang tua memeluk kepada anaknya. Artinya dengan kasih sayangnya dijadikan kuburnya luas. Raudhah min riyadil jannah. Apa amalannya yang bakal meluaskan kubur kita? Yang pertama, perhatikan ibadah sholatnya kita. Jangan sampai kita terlalaikan dengan aktivitas-aktivitas keduniawian kita sehingga kita meninggalkan daripada ibadah sholatnya kita. Dikatakan oleh para ulama, kita sementara hidup di dunia ini sementara menunggu 2 hal. Yang pertama menunggu waktu sholat, dan yang kedua menunggu waktu ajal tiba. Jadi kita bekerja itu cuman selingan, kita begawi itu cuman sampingan. Nang ianya kita bekerja, kita begawi itu menunggu waktu sembahyang. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam sembahyang, diistiqomahkan dalam kebaikan. Dikarenakan seluruh amal tidak bakalan diterima apabila amal ibadah sholatnya nihil, tidak ada. Maka dinamakan sholat itu adalah tiang agama, ialah jikalau kita menyusun apa? Menyusun satu balok. Balok yang di bawahnya ini adalah pondasinya. Pondasinya ialah sholatnya kita. Di susunan balok yang kedua adalah sedekah kita. Di susunan balok yang ketiga adalah puasa kita. Di susunan balok yang keempat di atasnya adalah amal hajinya kita. Di atasnya lagi amal puasanya kita. Akan tetapi jikalau kita ambil pondasinya, balok yang paling bawah yaitu balok ibadah sholat, karena kita tidak mengerjakannya, maka runtuhlah daripada balok-balok yang di atasnya. Maka benarlah yang disabdakan oleh Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh meruntuhkan agama. Bahkan bukan hanya agamanya yang runtuh, dunianya pun juga runtuh, usahanya pun juga runtuh. Daripada hasil jerih payahnya pun juga akan diruntuhkan oleh Allah karena tidak sempurna atau tidak mengerjakannya seseorang itu kepada ibadah sholatnya.
Mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Allah Ta'ala menjadikan kita dan para dzurriyyat kita adalah orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa yang dipanjatkan setiap malamnya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan bagus juga kita panjatkan setiap habis sembahyang. Apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana fataqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan dzurriyyat kami muqimas sholati, orang yang melaksanakan sholat. Dan sesungguhnya Engkau adalah orang yang maha mengabulkan doa dan permintaan hambanya. Ini jarang doa ini dituturkan oleh orang tua. Kebiasaan orang tua mendoakan kepada anaknya, mudahan anak ikan sugih, mudahan ikan anak sukses, mudahan macam-macam mudahannya. Tapi kesuksesan seseorang itu bukan karena harta, bukan karena sukses dunianya, akan tetapi kesuksesan seorang anak yang apabila dapat membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Kesuksesan seorang anak yang apabila bisa membuat orang tuanya ketika sakaratul maut membimbingkan la ilaha illallah dan orang tuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Suksesnya seseorang anak ialah apabila wafat meninggal sudah orang tuanya, tapi amal ibadah orang tuanya terus mengalir dengan perantara dia sebagai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itulah kesuksesan anak-anak kita. Maka seyogianya kita doakan anak-anak kita bukan hanya doa keduniawian saja, tapi yang terlebih utama doa keakhiratan. Bagaimana dia selamat bagi dirinya dan dapat menyelamatkan kita sebagai orang tuanya agar nanti tidak dipertanggungjawabkan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ialah kita doakan mudahan kamu nakai rajin sembahyang, mudahan kamu nakai ahli ibadah, mudahan kamu nakai masuk surga. Itu nang doa yang paling kita penting panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan untuk anak-anak kita. Maka ulun pun terunyuh ketika ada orang tua, maksudnya orang tua setelah pengajian berselaman lalu meminta doakan. Apa doa sidin? Bukan untuk sehat karena sudah ketuaan dengan macam-macam keuduran, bukan untuk supaya nyaman di masa tua, tapi doa sidin doakan Ustadzlah mudahan husnul khotimah. Karena inilah yang dipinta di akhir-akhir umurnya kita. Tidak kesehatan, tidak kenyamanan di masa muda ataupun di masa tua, tapi yang penting mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah. Mudahan kita beratan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah yang pertama yang dapat meluaskan kubur kita, bahkan nanti kubur kita itu tidak merasakan kegelapan, kita tidak merasa kegelapan dalam kubur, bahkan menjadi pelita penerang dalam kubur, ialah ibadah sholat. Makanya semalam beberapa hari yang telah lalu kita mendengar ataupun kita melihat video yang viral dari Palestina, bahwasanya ada seorang anak yang dia masih hidup padahal tertimbun reruntuhan. Jikalau orang tertimbun reruntuhan, maka merasakan di waktu siang, di waktu malam kegelapan. Akan tetapi ketika dia selamat dari runtuhan, ditanya, apakah engkau merasakan kegelapan di dalam sana? Ternyata anak ini pun menjawab, tidak merasakan kegelapan sama sekali. Kenapa? Dikarenakan ada seorang yang memberikan cahaya, akhirnya di dalam sana kami merasakan terang benderang. Inilah daripada cahaya yang diberikan oleh para malaikatnya kepada anak-anak yang ada di Palestina. Bahkan ada lagi video yang kita lihat bahwasanya ada seorang anak yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sakaratul mautnya dia bisa berbicara, masih sempat berbicara kepada ayahnya, wahai ayahku janganlah engkau khawatir, dikarenakan sudah terlihat di depanku, kata si anak ini, tempat kediamanku nanti ialah dalam surga, yang mana banyak daripada istana yang di bawahnya mengalir tajri min tahtihal anhar, daripada sungai-sungai yang indah.
Pada akhirnya anak ini pun setelah mengucapkan ini kepada ayahnya, barulah diangkat nyawanya, diambil oleh malaikat Israel, pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Inilah anak-anaknya saja dirasakan dan diperlihatkan nanti tempat kediamannya di dalam surga. Apakah lagi para orang tuanya yang bukan hanya mereka memperjuangkan agamanya, akan tetapi juga memperjuangkan daripada negaranya. Yang mereka wafat untuk memperjuangkan negara saja mati syahid, apakah lagi mereka wafat memperjuangkan agama mereka, yaitu agama kita, agama Islam. Makanya berikanlah senjata-senjata yang kita kirimkan untuk mereka. Bukan senjata secara zahir, bukan senjata secara nyata, ialah senjata yang secara gaib. Ialah senjata yang tidak terlihat oleh orang Israel. Ialah doa yang kita panjatkan untuk mereka. Ialah doa yang paling bagus, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala-pahala orang yang ada di Palestina dan dijadikan mereka adalah ahli-ahli surga. Bahkan nantinya penghuni surga di akhir zaman paling banyak ialah warga Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita juga bersama mereka dalam surganya dengan berkat perhatiannya kita kepada mereka, mendoakan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dimatikan dalam keadaan syahid, dan patutlah bagi mereka dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya dikatakan oleh seorang habaib, Ustadz Maulana, kata beliau, kita dapat kabar dari video-video yang tersebar bahwasanya Israel merasa melawani hantu. Israel merasa melawani hantu karena banyak wujud-wujud yang tidak terlihat yang menyerang kepada mereka. Bahkan mereka melihat secara zahir padahal puluhan aja daripada orang yang menyerang kepada Israel, tapi melihat Israel itu ratusan. Inilah junudun bin junudillah, tentara daripada tentara Allah yang Allah Ta'ala kirimkan untuk mereka. Dari siapa ini tentara? Dari doa-doa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Tapi kita cukup berdoa, kita cukup mendukung dengan orang Palestina. Tidak perlu ini ada yang mendukung dengan Palestina, ini ada yang mendukung dengan Israel. Sama padahal di negara kita. Pada akhirnya saling-saling sama mendukung, karena dukungannya beda dengan saudaranya, pada akhirnya ada keributan, ada percekcokan, ada permusuhan, ada serang menyerang. Jangan sampai seperti demikian. Silahkan kita dukung Palestina dan biarkan orang lain yang tidak sepemikiran dengan kita, mereka mendukung Israel. Yang penting kita tetap dengan ketuguhan kita tetap dengan barisan kita, terserah mereka. Jangan sampai di sana berserangan, di Indonesia berserangan juga. Jadi Israel yang kedua jadinya, waliyadzubillah. Mati, kadang matinya kayak mereka mati syahid. Matinya kita karena dendam, matinya kita karena permusuhan, matinya al-qatil wal maktul binar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh karena rasa dendam dan rasa benci di hatinya, rasa permusuhan, maka matinya bukan mati syahid, tapi mati dalam keadaan su'ul khotimah, bahkan tempat kediamannya adalah neraka. Waliyadzubillah. Makanya banyak juga tersebar video dari kota-kota yang ada di Indonesia yang mereka mendukung dengan Palestina, ada juga yang mendukung dengan Israel. Akhirnya tidak sama dukungan mereka, pada akhirnya cekcok, permusuhan. Jangan sampai seperti demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Indonesia ini bersatu. Jangan sampai terpisah, jangan sampai tidak bersatu gara-gara diantaranya beda-beda dukungan dan beda-beda partai dan beda-beda apa yang kita jadikan seorang nantinya sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua yang bakal meluaskan kita dalam kubur dan menjadi pelita dalam kubur ialah sedekah. Sedekah ini yang paling luar biasa. Bahkan sudah disebutkan sebelumnya, jikalau dihidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia, mereka meminta dua. Yang pertama ingin banyak-banyak bersedekah, yang kedua ingin duduk di majelis taklim. Karena mereka melihat dua pahala ini sangatlah luar biasa, sedekah dan duduk di majelis taklim.
Sedekah walaupun sedikit, duduk di majelis taklim walaupun sebentar antara maghrib dan isya, tapi pahalanya besar di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Amin. Yang ketiga ialah Al-Qur'an. Ini yang meluaskan kubur kita dan menjadi pelita kita nanti di dalam kubur. Al-Qur'an. Jangan sampai kita melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, melewati tahun, tidak ada khataman Al-Qur'an. Jangan sampai kita melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, melewati tahun, satu ayat pun tidak kita baca daripada bacaan Al-Qur'an. Sebenarnya bukan kita nang koler membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'annya yang koler dibaca oleh kita. Waliyadzubillah. Maka dosa apa yang menyebabkan lisan kita, lidah kita, mulut kita malas untuk membaca Al-Qur'an? Dosa apa? Oleh sebab karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an mendarah daging dalam diri kita, pada akhirnya tidak kita lewati hari, minggu, bulan dan tahun, melainkan kita isi dengan pembacaan Al-Qur'an. Maka dikatakan oleh Nabi, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Belum lagi masuk kubur, tapi rumahnya rasa kuburan sudah. Bagaimana rumah yang berasa kuburan? Yang tidak ada di dalamnya sedikit pun daripada bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang menjadi pelita dan peluas nanti dalam kubur ialah pembacaan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ada dua bunyi tasbih, dua kalimat tasbih yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kalimatani hafifatani ala lisani, sakilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini jikalau kita baruahan bahaulan, jangan sampai ditinggal dua tasbih ini. Jangan sampai tertinggal dua kalimat tasbih ini. Karena dua tasbih kata Nabi kalimatani hafifatani ala lisan, ringan padahal dibaca di lisan, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Akan tetapi walaupun ringan dibaca di lisan, sakilatani fil mizan, paling memberatkan di timbangan amal kebaikan. Habibatan ila rahman, meskipun dua kalimat saja tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarnya, ketika kita mengucapkannya. Apa dua tasbih ini? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian lagi, inilah yang dikatakan oleh para ulama, 4 amalan yang bakalan meluaskan dalam kubur kita, bahkan menjadi pelita kita dalam kubur. Bukan hanya di dunia aja, kita bisian rumah luas, bisian tanah luas, nyaman berjalan-jalan, nyaman beinggang-inggang, nyaman mulai dapur aja sampai ke dapurnya, mulai ruang tamunya aja sampai ke dapurnya, sawat beojek sidin saking luasnya. Mulai pagar sampai pagar belakang sampai beojek saking luasnya. Ini di dunia, apakah dalam kubur kita luas nang kayak itu juga? Ternyata dalam kubur kita cuman kawa memasukkan batang tubuh kita aja. Kada luas. Ini secara nyata, secara penglihatan manusia. Tapi bagi orang yang diperlihatkan seperti orang yang meninggal, ini mereka bisa merasa luas. Ada juga yang mereka merasa sempit. Bahkan ada dikatakan di Martapura itu yang dimakamkan di Tanjung Rema. Ada ingat pun nama walinya itu Wali Jamaluddin kan? Ini seorang pemuda aja dikatakan di luar Kalimantan. Jadi ke Martapura. Akan tetapi ketika dia meninggal dunia, guru Ibad ini 42 masuk dalam kubur. Guru Badrudin 42 masuk ke liang lahat. Kenapa? Jar guru Ibad rasa luas benar kuburnya. Rasa seluas mata memandang. Nah, ini orang yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marina dan peguruan abah guru kita sekumpul Martapura. Bahkan permulaan orang yang bawa Maulid Al-Habsyi di Kalimantan Selatan, tapi dimasyhurkan, dipopulerkan oleh abah guru kita sekumpul Martapura. Jadi jar guru Ibad rasa luas benar kubur si pemuda ini. Ternyata apa amalannya? Sekalinya
Jadi meninggal itu si pemuda ini karena dipitnah. Dipitnah melakukan sesuatu yang diinginkan. Ya ada sesuatu yang tidak diinginkan, ada sesuatu yang diinginkan. Artinya sesuatu yang diharamkan lalu dituduh oleh masyarakat, padahalnya kada menggawi. Padahalnya kada melakukan, tapi dipitnah oleh masyarakat, ini menggawi dan melakukan. Pada akhirnya dipukuli orang, sekalinya bah dipukuli garing, akhirnya meninggal dunia. Tapi dengan berkat kesabarannya, ia menerima aja. Dengan apa yang Allah Ta'ala gariskan dari inya kepada inya, artinya ia dah serbujur kada menggawi, sudah mengaku juga kada menggawi, dan kada melakukan, saya tetap dipitnah orang, dipukuli orang, garingnya kada mengeluh juga. Garingnya itu pun kada menyalahkan warga juga. Artinya mungkin ada ujar si pemuda ini, dosa ulun waktu bahari nang Allah Ta'ala akan mengampuni akan melewat ulun dipitnah nang kayak ini. Pada akhirnya meninggal dunia. Tapi karena dia sabar dengan apa yang Allah tetapkan sudah kewadainya dan dia sangka baik, akhirnya dilihat oleh guru ibad, kuburnya itu luas terasa mata memandang, seluas mata memandang. Ini kada gampangan. Jadi apabila kita itu wafat dizolim orang, wafat dipitnah orang, wafat digibah orang, wafat macam-macam sambatan orang, maka itu dapat menghapuskan dosa seseorang, bahkan bakal menyamankan seseorang itu dalam kuburnya. Tapi ada 4 pulang gawian yang dapat mengolah siksa dalam kubur. Yang pertama, ketujuh berdusta. Berdusta dengan pasangan kita, berdusta dengan anak-anak kita, berdusta dengan keluarga yang ada di rumahnya kita. Maka jangan digawi lagi nang ngarannya berdusta. Melainkan berdusta ada yang dipuji. Berdusta li islahi bainan nas, untuk mendamaikan dua manusia yang bermusuhan, si A lawan si B. Lalu ada penengah perantara mengatakan kepada si B, oh B, padahal si A ini hendak bermaafan long ikam, tapinya supan, hendak bermaafan long ikam, tapinya berkirim salam pang long ikam. Padahal berdusta kita. Tapi untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan supaya baikan, dipadahkan pulang lawan si A. Oh si A, si B ini hendak berdapat long ikam, ya namanya berdapat lah, maafan aja, karena sebenarnya hendak bermaafan ikam. Pada akhirnya bertamu si A lawan si B ini. Karena ada si perantara, lalu asalnya bahari berangutan, timbul bersenyuman, timbul mengulurkan tangan, timbul bermaafan. Nah ini berdustanya dipuji karena diislahin bainan nas, mendamaikan dua manusia yang bermusuhan. Yang kedua khianat. Ini dapat menjadikan siksa dalam kubur. Diamanahi orang tapi khianat. Diamanahi orang suatu pekerjaan tapi culas, menggubang, kada wapadah lawan atasan. Nah ini pun termasuk khianat. Dijanji orang tapi kada menepati. Berjanji lawan orang tapi kada hendak mendatangi. Nah ini pun termasuk khianat. Disuruh orang berdiam tapi menyebarkan. Nah ini pun khianat. Khianat ini biasanya digawi oleh orang yang menjadi teman curhatan. Aku nang kayak ini, kehidupanku kayak ini, aibku kayak ini. Baduk kawan kita nih lawan kita. Kita menutupinya sekadar waktu berkawan aja. Sekali bermusuhan kada beharanan, tersebar keaibannya. Nah ini pun termasuk khianat. Ada kawan menutupi akan aib kawannya nang padahal diminta oleh kawannya ini tutupi akan aibku. Maka orang yang menutupikan aib seseorang, aibnya pun akan ditutupi akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang bakalan dalam kubur disiksa, adu domba. Adu domba, adu supaya orang berkelahi. Nah asalnya orang berkasih sayangan, berdisanakan diadunya bermusuhan. Nah asalnya orang berkasih sayangan, bersepupuan, bermusuhan karena adu domba. Dan yang keempat ialah perhatikan cara istinjanya kita. Kita lihati tempat BAB, buang air besar, buang air kecil kita itu apakah lebih tinggi daripada pembasuhannya? Gairnya apabila lebih tinggi, bila kita membasuh, pasti apa banyu nang perancingan tadi termasuk dalam ember nang rendah daripada tempat BAB atau buang air kecil. Pada akhirnya istinja kita kada sah, wudu kita kada sah, sholat kita kada sah. Makanya Nabi Muhammad pernah melewati
dua kuburan yang didengar oleh Nabi dari kejauhan, di dalam kuburnya disiksa. Ternyata Nabi pun mengambil daripada unggur dahan kurma yang masih basah, diletakkan di atas kubur mereka. Ternyata tidak terdengar lagi. Kemudian kata sahabat, wahai Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan dua orang ini disiksa dalam kuburnya? Yang pertama, jar Nabi, gawiannya ini ketujuh adu domba. Yang sebelahnya itu pulang jar Nabi, karena istinjanya kada bujur. Maka pada akhirnya kedua-duanya disiksa dalam kubur. Makanya perhatikan bagaimana cara istinjanya kita. Bujur istinjanya kita. Kita lihati pulang istinjanya anak-anak kita. Sekalinya bekami berdiri, sehingga air daripada kaminya tadi perancingan ke ember narancak kita biasa membasuh. Kita akan melihat pada akhirnya ada sah sekeluargaan daripada istinjanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan daripada istinja kita, dan pada akhirnya sah dan diterima ibadah wudu dan sholat kita, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima juga amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini orang awam harus kita gawi apa nang meluaskan dalam kubur, dan nang harus kita tinggalkan apa nang mengolah sempit dalam kubur. Yang meluaskan sholat, sedekah, Al-Quran, tasbih. Yang menyempitkan berdusta, khianat, adu domba, dan kada bujur dalam istinja. Mudahan kita selamatan dalam kubur berataan. Kita lihat Sahibul Hauliyah yang dihauli pada bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ibadah sholatnya terkerjakan. Sedekahnya luar biasa. Bukan hanya waktu hidupnya ketujuh bersedekah. Sampai-sampai ketika meninggal dunia pun kau bersedekah. Maksudnya kau menjayakan orang yang asalnya orang hidup biasa-biasa aja, akhirnya hartanya berlimpah dan berkah. Orang yang berjualan di sekitar makamnya luar biasa. Orang yang mengambil usaha di sekitar makamnya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bukan waktu hidupnya aja memberi manfaat, waktu meninggalnya pun juga memberi manfaat. Bahkan dikatakan abah guru kita itu saking luar biasanya, ujar guru kita, kada sebuting dua aja sih untuk amalan yang menyebabkan sini masuk ke dalam surga. Alim nyata sudah, ma'amalakan nyata sudah, menyampaikan bagiannya 3 buting sudah amal sing nang mau masuk dalam surga. Keempat pulang beri makani orang ya juga, kitab digratisakan. Nang keenam pulang mendatai langgar musola masjid yang perlu direnovasi dan membaikinya itu pakai dana sidin pribadi. Nah, aja kalau sebuting 2 aja nang mau masuk ke dalam surga jar guru Wildan banyak. Jar guru Zuhdi pulang, abah guru pernah mengucap, aku dijulungi sebuah istana surga, terserah aku aja masukkan siapapun ke dalamnya. Mudah-mudahan kita para pecintanya ini dimasukkan bersama Sidin. Bahkan video viral juga tersebar sampai-sampai TV nasional meliputnya di Trans 7, bahwasanya di waktu sholat subuh, ketika waktu subuh terdengar suara azan di dalam Masjid Al-Aqsa di Palestina, padahal di waktu tanggal itu tidak diperbolehkan seorang pun memasuki masjidnya, tapi terdengar suara azan. Dan tertulis di Trans 7 itu, di TV nasional itu, bahwasanya suara adzan ini mengingatkan kepada suara ulama Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Ternyata sangat persis ketika abah guru kekalayan A di gang ingat nama guru siapa bahari. Nah, jadi di situ Sidin mencontohkan tentang azan, ternyata persis suaranya dengan azan yang dikumandangkan oleh seseorang, kada tahu orangnya apakah wujud manusia ataupun kada, yang dikumandangkan di Masjid Al-Aqsa Palestina. Maka kita kada ragu lagi, itu adalah sebuah karamat. Bahkan ada ustadz-ustadz dari Jakarta menyatakan, nah ini waktu hidupnya aja sini sudah berisi karamat, apakah lagi waktu wafat. Jadi tidak mustahil sini ada berada di Palestina, kata ulama yang ada di Jakarta. Kemudian lagi pernah dikatakan oleh guru saya Pudin Zuhri, waktu aku di sini 2013 ke Palestina,
itu Jasidin betakon lawan imam yang ada di Palestina. Tabarungan imamnya ini bisa bahasa Indonesia Jasidin karena imamnya S3 di Yogyakarta. Lalu dari mana pian? Ujar orang atau imam Palestina tadi. Kami dari Kalimantan Selatan. Oh, ujar imamnya tadi, sering ada ulama Kalimantan Selatan datang ke sini. Bahkan memberi bantuan kepada kami. Padahal imigrasi tutup. Kami bingung dari mana sini sampai ke sini. Sampai memberi kami ratusan juta. Siapa? Ujar guru Saifuddin. Ujar buhan imam Palestina, nama Sidin, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Taulah pian. Ujar guru Saifuddin, tahu itu guruku. Pada akhirnya ujar guru Saifuddin, Sidin sudah wafat 10 tahun yang lalu. Tahajud padahal hanya aja. Karena sampai 10 tahun Sidin datang ke sini memberi hadiah, memberi bantuan kepada kami. Pada akhirnya ujar imam Palestina, ini adalah karamat daripada guru pian yang luar biasa sampai walaupun sudah wafatnya dapat memberikan perhatian kepada warga kami Palestina. Kita pun pada ragu. Kita pernah datang ke Barabai, bertamu lawan wali Al-Quran. Kenapa ngarin wali Al-Quran? Allah yarham, Sin baru saja meninggal dunia. Karena Sin amalannya ketujuh baca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam, Al-Quran aja di tangan. Sampai-sampai Sidin berkesah waktu kami beelang sedikit aja Pak. Waktu beelang tuh ada nang Sidin ria ataupun Sidin hendak sombong kan dah menyampaikan supaya menyemangati kepada kami untuk baca Al-Quran. Jadi Sidin pada malam 27 Ramadan aku ini Sidin bahatam Al-Quran. Sekali di waktu tengah malam Sidin abah guru mendatangiku padahal abah guru sudah wafat. Bingung ya aku Sidin. 42 maaminakan doaku. Tapi tetap aja aku baamin nih, berdoa imah tuntung hataman Al-Quran. Sekali ini tuntung baca doa aja Sidin, merinding ya aku nih. Sidin menyampaikan, ulun guru menyambat guru nang wali Al-Quran tadi di Barabai. Diperintahkan oleh Rasulullah keliling dunia selama 12 jam. Sedangkan Datuk Kalampayan diperintahkan oleh Rasulullah keliling dunia 24 jam. Nah wajar aja berarti julun nih. Munya Sidin diperintahkan oleh Rasulullah keliling dunia 12 jam, ibaratkan mulai jam 12 sampai tengah malam sampai subuh, ya lagi dan Sidin tak timbul ajan di Palestina. Nah inilah daripada sambung menyambung kisah. Artinya ini nang dapat meyakinkan kita bahwasanya dasar bujur Sidin kawa sampai ke sana. Bahkan ditakuni oleh guru di Barabai tadi, Bapak, maaf pian keliling dunia. Jadi jerabah guru, maaf seni orang-orang nang bangun tengah malam. Maaf sani orang-orang nang bangun tengah malam. Jadi Sidin nang maaf seninya. Jadi siapa aja nang dapat sapat dari abah guru, mudah-mudahan kita kawa bangun tengah malam. Kemudian lagi, ulun pernah bermimpi. Dalam mimpi itu ternyata abah guru, abah guru sudah wafat, kenapa nu bertamu nih? Ada tahu ada mimpi. Akhirnya kesenangan, kehimungan, himungnya julun. Orang lain kena kau melihat abah guru, kau melihat dalam mimpi. Sekalinya apa? Sekalinya abah guru berucap, munya hendak bertamuan lagi lawan aku di sini. Tamui aku di sepertiga malam. Itu malam pertama. Malam kedua, karena ada pesan Sidin kan, munya hendak bertamu lagi lawan aku di sini. Tamui aku di sepertiga malam, artinya bangun tengah malam. Malam isuknya, ulun coba bangun tengah malam. Mbah Tuntung bangun, Mbah Tuntung sembahyang. Julun mana abah gurunya nih? Ini kan dalam keadaan nyata. Ada bertamu maka dalam mimpi semalam punya hendak bertamu orang aku di sini bangun di sepertiga malam. Isuknya bangun lur sepertiga malam tengah malam. Saya kan bertamu juga dalam nyatanya orang abah guru. Sekalinya Mbah Tuntung sembahyang tengah malam. Goreng pulang ulun satu mat. Akhirnya bermimpi di situ. Memimpi pulang, oh berarti justru maunya hendak berkaitan pulang abah guru di mimpi, maka bangunlah di sepertiga malam. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan. Jadi bujur aja pulang kisahnya tadi dari guru di Barabai tadi, Sidin absen orang nang bangun tengah malam. Jadi tabarungan pulang tengah malam ini di Palestina, ajan subuh di Palestina. Mudah-mudahan menambah-nambah keyakinan kita, karena sudah mendekati daripada haulnya abah guru kita sekumpul Martapura. Apakah lagi Sohibul Hauliyah yang dekat dengan kita,
Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim, yang mulai malam ini sudah di Hauli, malam isuk pulang, sampai kena tanggal 2 Desember di Hauli. Ini luar biasa. Abah guru kita sering ke sana. Bahkan wali-wali di dunia apabila ke Banjarmasin itu pasti beizin dulu ke sana. Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Bahkan ujar guru Zuhdi, punya hendak beradu-adu apa-apa, macam-macam nang mengolah masalah hati nyawa, beradu-adu lawan sahibul wilayahnya. Siapa? Sudah tangi ke sini. Habib Hamid bin Abbas Bahasim Basiri. Makanya guru Zuhdi kan luar biasa sih, mengumumkakan dengan Habib Hamid. Bahkan haulnya besar, luar biasa. Abah guru menceritakan selalu di mana-mana majelisnya tentang kemuliaan Habib Hamid bin Abbas Bahasim Basiri. Yang mana abah guru kita sekumpul Martapura pun juga menyebutkan bahwasanya dia Habib Alwi di Pekauman, ada Habib Alwi Al-Habsyi, kan nama sendiri itu. Ada yang nggak tahu, nah pokoknya Habib Alwi, Habib Tuha. Biasanya punya abah guru sekumpul pengajian, ada sebelah kanan abah guru berkacamata hitam, Habib Alwi. Jadi di sini dahulu di sini waktu abah guru garing. Kemudian aku biasa di sini malam Senin ke sekumpul. Sebelum malam Senin di sini Minggu pagi itu di sini ditelepon oleh abah guru. Habib Alwi yang ke sekumpul kalau malam ini di sini. Nah tolong ambilkan banyu di sumur Habib Hamid. Ulun pindah ke nyaman awak, nah hujan abah guru. Artinya gegaringan dibawakan Habib Alwi. Pekauman Habib Alwi udang damai kan masih itu di Pekauman. Subun dibawakan ke sekumpul, dilapayakan ke awak abah guru. Nah akhirnya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dengan berkat air yang biasanya dipakai oleh Habib Hamid bin Abbas Bahasim untuk mandi. Bahkan diceritakan bahwasanya pernah ada orang mengamihi, saya siup. Makanya ulun biasanya punya pindah garingan, ada pernah batukan ngersing ampihan, padahal jadwal banyak lagi karena itu bulan Rajab. Akhirnya jadi obat apa lagi yang paling ampuh nih supaya ampi batukan nih. Kerjaan itu sudah dimacam-macam nih, sudah diminumi. Sekali terbesit dalam hati ulun waktu di tengah jalan. Ulun udah Habib Hamid ya sudah nah. Kalau pindah seumur tuh kawa diminum sedikit barang, kalau bisa tetes saja, yang penting hilang penyakit ulun. Mencobain sibuk pakai gelas narjin wadah minuman itu sedikit lah. Ulun minum makan, sekalinya kayak membuang kelimpanan. Yang biasanya kada sampai 10 detik batuk, kada sampai 10 detik batuk, ini kada batuk lagi. Isuknya kawa lagi menerima undangan-undangan orang. Nah ini luar biasanya. Dengan keyakinan kita mendapatkan keberkahannya. Makanya dikatakan oleh Syekh Samad, 2 syaratnya muni kita hendak mendapatkan karomah dan berkah dari wali. Apa? Yang pertama yakin. Apa saja yang ada wadah sini kita yakin, seumurnya jadi obat. Kita bersedekah di makamnya akan melipatkan ganda rezeki kita. Kita ziarah ke makamnya akan memudahkan kita ziarah ke makam pendatuannya, yaitu Nabi kita. Akhirnya dengan keyakinan kita, dasar bujur kita mendapatkan berkahnya. Kabul. Yang kedua, jangan mengingkari dengan kewaliannya, meskipun ada yang bertentangan dalam hati kita. Kenapa di sini kayak ini? Kenapa sini kayak ini? Iya, nah orang bejokong berjual iwak bertentangan hatinya. Iwak ya sih deh. Karena menyinggahi. Jadi dia menjual iwak bejokong nih paling karena Habib ini meminta benarai lawan kami mau pang membayari. Saya juga menyinggahi, harus saja hendak ke pasar menjual iwak. Sekalinya nang biasanya siang sudah habis menjual iwak tadi. Mulai pagi, siang sampai parak sore ada sing habisan, ada sing payuan. Gara-gara karena meninggahi Habib tadi. Anu pang, ada mengingkari dengan kewalian Habib. Ada sekalinya nang setayungnya aja berjualan. Disuruh Habib disinggahi. Hendak dibayari Habib, harus dibayari baik. Pun ambil apa habian aja. Sekalinya ada sampai siang sudah habis apa yang dijualnya. Nah ini termasuk dalam manakib karamah daripada Habib Hamid bin Abbas Bahasim Basiri. Dan apa yang diucapnya itu menjadi doa. Sebagaimana ada suami istri yang datang ke rumahnya, ujar Habib jangan bulik, malam aja di sini. Sayanya mengarasi bulik nang bini ini sekalinya dikarasi bulik kapal bahari itu yang kapal nang lain kapal Kalimutu, lain kapal Marina pak, kapal Klotok sekalinya timbul tanggalam meninggal berdua lagi bini. Nah
Jadi hasil inilah ucapan apa yang diucapkan mereka menjadi doa. Makanya kita menyelon wali itu jangan tapi banyak pander, masih hidup tau walinya, beelang, langsung minta doa. Munyasin kau menasihati, minta nasihat dan minta doa. Jangan pindah menuduhi lawan wali ini, punya kau pindah ini, jangan. Yang ianya minta nasihat, punya kau minta nasihat, punya kada kawa, karena dengan kelakuan sini nang kita kada tahu, ini adalah menyalahi daripada adat kebiasaan manusia, maka cukup berdoa aja, minta doa. Kada kawa juga sih mendoakan, kalau pindah mendoakan dengan macam-macam kada baik, maka cukup bersalaman ataupun mengambil keberkahannya. Atau ketika memandang wajahnya berdoa, nah itu termasuk juga tak? Memandang wajahnya berdoa termasuk juga ketika doa dan permintaan kita. Kemudian lagi haul haib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pada bulan Rabiul Akhir semalam. Ini katakan orang yang hadir di haulnya sama dengan dihadiri Nabi juga. Orang yang hadir di haulnya sama dengan menghadiri haul Menteri Keuangan Allah Ta'ala. Artinya akan dilipat gandakan apa yang dia keluarkan, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lagi haul Habib Umar Al-Attas, Sahibul Ratib Al-Attas. Orang yang mengamalkan Ratib Al-Attas akan dipeliharakan kehidupannya dalam sehari-hari. Kemudian haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang jujur luar biasa, yang mengaku kepada perampok yang kubawa ini adalah uang. Kata si perampok, jarang korban-korban yang dirampok ini mengakui apa yang dibawanya. Pasti berdusta supaya kalau diambil daripada apa yang dibawanya. Tapi ini jujur. Siapa nang madahi kami jadi kamu jujur nang kayak ini? Jadi jelas saya untuk udah jalani waktu kekanakan nang madahi kuitan. Oh, jangan sampai berdusta. Lalu si perampok ini ingat juga pander kuitannya. Ujar kuitannya, jangan mengambil hak orang, jangan jadi maling. Tapi posisi seorang wah jadi maling. Lalu pada akhirnya ampih juga jadi maling. Ingatan pesan kuitan. Nah jadi kuitan itu wajib teman nasihati. Maasi kahnya kada maasi kah? Nasihati terus. Melawan kahnya kada melawan kah? Nasihati terus. Umpat bemamai kah juainya. Kebanyakan kuitan wah ini takutan lawan anak. Menasihati takutan, memadahi supan, beranak seorang. Nasihati kah? Supan kah? Kada kah? Dimamainya kah? Supan kah di hadapan orang kita dimamainya juga oleh anak. Durhaka banget anak kalau kita tetap nasihati. Karena nasihat kita itu akan mencungul ketika kita sudah kerja lagi, lalu diamalkannya, akhirnya dapat membaikkan dirinya dan kehidupannya, akhirnya berbaiklah sifat dan kelakuannya, akhirnya kita yang dapat rahmat dalam kubur kita. Kenapa? Berbaik kelakuan anak kita, meskipun kita sudah kerja, dengan berkat apa? Dengan berkat nasihat kita. Tapi sebaliknya, kuitan nang supan, kuitan nang takutan menasihati anaknya, dibiarkan dia anaknya kayak aja berkelakuan, meninggal nang kuitan. Tetap aja anak berkelakuan seperti demikian, meninggal juga anak-anak. Lalu kenapa jadi masih aja berbuat dosa maksiat jar malaikat? Karena kuitan ulun kada menasihati. Jadi akhirnya bertanggung jawab pulang nang kuitan. Gara-gara kada nasihat yang kita sampaikan. Ya mudah-mudahan mulut kita menjadi penasihat bagi anak-anak kita. Makanya lu berdoa benar pian supaya apa saja daripada nasihat kuitan ulun itu menjadi pengarah dalam kehidupan ulun. Bahkan dulu munya kawa ulun minta lawan pian oleh Allah Ta'ala nang jadi guru mursyid ulun jangan urang. Munya kawa kuitan ulun juga. Jadi apabila kuitan ulun menasihati bagus ulun turuti, munya sini melarang sesuatu yang ada bagus ulun jauhi. Karena masih lawan kuitan, masih pulang lawan peguruan berarti. Nah jadi ulun hendak pulang ke Jawa nih, hanyar park ini. Nah semalam kan ke Jawa, bahkan ke Malaysia, ke Singapura, soronganan, dikira ulun kuitan ulun kada membariakan soronganan ke luar negeri itu. Sekalinya jadi kuitan tulak aja sih dia. Sekalinya tangringan, soronganan pada takutan, saya timbul ada kawan di sana seikong, nang sama juga nasib sebatang kara ke sana. Sekalinya inilah berkat persetujuan kuitan. Yang kedua ini ini haulan Habib Neon karena tanggal 7 Januari ini jarak kuitan ulun jangan tulak. Jangan kada tulak ulun. Padahal di nyamani urang, dibayarkan urang, dinyamanakan urang, tapi jangan tulak kayak ulun. Dia mau empati apa jarak kuitan aja. Jadi waktu ke Singapura lah kita bakesa sedikit Sahibul Haul Habib siapa? Habib Nuh Al-Habsyi Singapura. Sidi ini wali di Singapura, wali sugih, wali duit, wali mewah. Jadi waktu ulun ke sana
sebelumnya nih, waktu hadir di Solo, kalau bingung jual ini kenapa timbul ke Singapura, di Solo boleh malam Jumat. Sekalinya pagi Jumat ada kawan udah bahajat, punya kabul ditulungakan ulun nih ke Singapura, tapi syaratnya soronganan aja. Wanilah kejarnya, jalur wani. Nah, pada akhirnya pada kedua nih juga dibayarkannya soronganan nih, tapi berdoa ulun di situ. Wahai Habib Nuh julun, waktu di perjalanan nih, jangan biarkan ulun soronganan, tolong bari ulun kawan. Saya pas di bandara Singapura bertamuan lawan orang Jawa. Anak kemana julun? Anak Habib Nuh aja. Nah pas saya julun kita berdua, akhirnya tahu menuju jalan-jalan yang ada di sana. Karena ini sudah berpengalaman di sana. Kabul, yang pertama kabul hendak bandar hadir haul Singapura, timbul kabul hajat kawan. Yang kedua kabulnya ada bisen kawan di sana, akhirnya berdua kemana-mana. Kemudian yang ketiga pulang hari Sabtunya siang bertamuan lawan Habib Nopal Alidrus Jakarta. Lalu jar Habib Nopal, Ustadz Maulana, ulun mulai subuh, pagi, siang, sampai ini nah belum makan lagi, kelaparan ya Sidin. Kita jarang Ustadz Maulana aja Sidin. Jar Habib bepadah lawan Habib Nuh, kita minta makan, wahinian dua. Mereka begayaan aja, padahal mereka yang ancaan aja doanya. Sekalinya batuntung jarah, padahal sebelum jarah tadi kan terlihat orang bagi makanan, batuntung jarah, ibu ada orang bagi makanan. Padahal tempat haulnya lawan makamnya itu jauh, tapi orang bagi makanannya di makam Sidin. Nah kabul jadi doa ketika haul, ketika ziarah makam wali ini. Ini makanya nah ziarah dan haul Habib Basiri ini banyak ibadah aja. Karena ketika berkumpul nih buat orang di sana, berkumpul 40 ikung aja seikung, orang yang dikabulkan doa. Begini puluhan ribu orangnya, ribuan orangnya begini berapa puluh ikung yang dikabulkan doa. Jadi banyak ibadah aja ketika haul kabul. Kemudian kabul dapat nasi makan, padahal begayaan aja nungkargin kawapang padahal makanan tapi sini anak berdoa di situ. Kita minta makanan melewat Sidin. Padahal Habib Nuhnya sudah ratusan tahun meninggal dunia. Kabul. Mbak untuk makan, basuh tangan Habib Nopal nih. Berdoa Ustadz Maulana aja di makam Habib Nuh nih jangan minta yang lain. Minta apa julun? Minta duit aja. Kenapa juga minta duit? Bahasa beratan kita perlu duit. Kalau ke Singapura di sini perlu duit. Bahaji umroh perlu duit di sini. Nah minta duit aja. Akhirnya Mbak Sidin, Habib Nuh, lu datang ke sini. Di sini walian juga kan, menjejuk juga Habib Nopal terus. Tahu ya kalau pian narang rancak ke Banjar nang kurus-kurus tinggi. Nang mandi Guru Zuhdi. Nah jadi namanya menyembahnyangkan waktu di Jakarta Guru Zuhdi. Jadi imbah tuntung makan, tuntung basuh tangan, tiba ada orang berselamat. Belum berdoa apa-apa lagi tuh, melihatkan Sidin aja berdoa. Bujur juga pun kabul juga kah Julisnya kabul pula. Ada orang berselamat lawan Sidin, menjulungi lawan Sidin $100 Singapura. Itu jumlahnya 1.200.000. Hajun dasar kabul sekalinya. Imbah itu Mbah Habib Nopalnya hendak ke hotel, ulun diam-diam berdoa supaya kedengaran Habib Nopal. Berdoa ya ulun, dia udah Habib Nuh nih. Habib Nuh julun, sesuai dengan apa yang disampaikan Habib Nopal, ulun bepadah mungkin melewat perantara pian minta duit, mintakan Allah Ta'ala. Munnya kaujun banyak pang pada Habib Nopal. Ulun anu kayak itu kegayaan aja, kegawayan aja. Sekalinya bingung, ulun kenapa timbul kabul? Imbah asar itu waktu itu siang, Mbah Juhur Imbah asar ulun hadir ke haul Habib Nuh, betaksi sampai ke haul Habib Nuh. Bah tuntung haulan, sayanya ada orang pindah dulu ulun. Berselaman, haratan berselaman, sekalinya menjulungi $300 Singapura. Nah juga serbu judul kabul nih, lebih banyak pada Habib Nopal. $300 Singapura itu 3.500.000 lebih. Nah akhirnya kawa bayar hotel, kawa, nah macam-macam ya. Jadi kawan tadi membayarkan tiketnya aja, hotelnya seorang dua. Hotelnya padahal halus, dia kayak karisma di kayak Stubun tuh nah. Itu kan di karisma itu 100.000 aja, dapat aqua 2 lawan tisu sebuting. Gak senapa kan tambah juga tisu tuh. Jadi bentuknya kayak itu aja, tapi di sana harganya semalamannya 1.200.000 semalamannya aja. Munnya hendak lawan urutnya 5 juta. Nah, itu lawan urutnya. Lawan orang Cina bang di sana. Karena 70% Singapura itu adalah Cina. Padahal dulunya bersatu lawan Malaysia. Lalu buang Cina masukkan. Kemudian pulang napak berkembang di sana. Lalu pada akhirnya memisahkan diri pada Malaysia. Akhirnya di Singapura. Mudah nih Indonesia kata itu.
Pina mau olah juga negara di IKN. Di budak masukkan juga buhan nang kada belusung pipit aja, bermata sipit juga. Timbul pada akhirnya jadi negara tersendiri. Waliyadzubillah. Ya Allah. Mudah-mudahan selamatan beratan warga Indonesia. Nah, jadi kabul. Jadi berdoa ketika haul ataupun ziarah wali dikabulkan. Kenapa demikian? Karena ujar saya seman, ketika kalian ziarah ke makam wali, kalian baca Al-Quran, kami ikut baca Al-Quran. Kalian bertahlil, kami ikut bertahlil. Kalian berdoa, kami mengaminkannya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan. Hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan. Nang garing disembuhkan. Nang bisin penyakit hilangkan daripada segala macam penyakit. Nang bisin hutang lunaskan daripada hutangnya. Dan mudah-mudahan dihindarkan daripada hutang-hutang yang mengandung riba. Dan mudah-mudahan kita sugih beratan, sugih hati, sugih ilmu, sugih harta, sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul dan terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil qadril azim wa jahl sahabi ajmain. Allahumma ja'al samaqra'na bi suratil Fatihah. Usul Sayyidina Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wa auliya qauli ajmain. Al-arif billah al-muhajir Muhammad bin Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali Balawi, sahibul haul al-mutawaffa bi syahr Rabiul akhir wa Jumadil awal, yakni Al-Habib Umar Lattas, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Al-Habib Nuh Al-Habsyi Singapura, wal Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wal Habib Ali Al-Idrus Batu Pahat Malaysia, wa usulihim wa purihim wa jami' auli ta'ala di Kalimantan Al-Janubiyah khususan ila sahibul wilayah Banjarmasin, Al Habib Hamid bin Abbas Bahasim Suhu Banjarmasin, wa usulihim wa purihim muntasibin dalam bijitin majmain, wa sahibul hauliyah di Syahri Jumadil Awal di Kampung Melayu Martapura, Asy-Syaikh Haji Sya'rani Arif Kampung Melayu, usulihim maupun yang muntasim dalam rawi fanfa'na barakatihim wa rina husna bihurmatihim wa amitna fi turqati muwafati bin fitani. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.